Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 3 SD Islam Al-Madinah. Tetap semangat anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa kita ada di pelajaran fikih ya. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa Ramadan, pada pagi hari ini Pak Ais akan sampaikan kepada kalian tentang sunnah dan hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anak bisa membuka halaman 60 pada buku paket ya. Kita akan membahas tentang sunnah puasa terlebih dahulu. Sunnah puasa itu apa? Adalah hal-hal yang jika kalian lakukan dapat menambah pahala. Ingat, jika dikerjakan dapat menambah pahala. Tetapi jika tidak kalian kerjakan, puasa kalian tetap sah, karena ini sunnah. Jadi sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan. Karena apa? Pastinya kalian semua mengharapkan pahala puasa kalian akan bertambah dan lebih banyak. Apa saja sunnah puasa? Yang pertama adalah segera berbuka puasa, alias menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, kapan itu? Sudah masuk waktu maghrib, ya toh, terbenamnya matahari. Biasanya di masjid atau di musola diberi tanda, entah itu kayak bunyi sirene atau kentongan, beduk dan lain sebagainya, ataupun adzan ya toh. Nah, itu berarti waktu berbuka puasa gimana? Segera berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah berbuka puasa dengan kurma. Nah, ini sunnah Nabi ya toh. Nabi dulu kalau berbuka puasa itu diawali dengan kurma. Kalau nggak punya kurma gimana? Boleh berbuka puasa dengan hal-hal yang manis ya toh. Yang manis itu misalkan air teh ya toh, air teh manis ataupun es sirup dan lain sebagainya. Pokoknya yang manis-manis. Atau biasanya ada yang suka bikin kolak atau es campur dan lain sebagainya. Boleh Pak? Boleh. Kalau nggak punya gimana? Ya berbuka dengan air putih cukup, boleh. Yang penting tadi menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa ketika berbuka puasa ya toh. Jangan lupa baca doa. Biasanya kalian udah hafal toh, karena sering ketika berbuka puasa itu sambil nonton TV. Karena apa? Lihat TV yang paling cepet adzan maghribnya ya toh. Di situ biasanya nanti ada panduan berbuka puasa. Doa berbuka puasa juga gimana? Allahumma laka syumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi jangan lupa sebelum makan juga doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan kok cuma doa berbuka puasa tapi lupa doa makannya ya kan? Kemudian yang selanjutnya yang termasuk sunnah puasa, menambah pahala puasa adalah makan sahur ya toh. Makan sahur di pagi hari itu loh, sebelum subuh, sebelum terbit fajar atau sebelum imsak itu kalian makan sahur ya toh. Sahur itu termasuk sunnah puasa. Pak, seandainya aku puasa Pak, mau puasa Ramadan, tapi kecapean, ketiduran, bangun-bangun sudah adzan subuh Pak, gimana Pak? Aku nggak sahur, apa boleh Pak puasanya? Ya boleh, namanya makan sahur itu sunnah, maka tetap boleh melanjutkan puasanya. Tapi alangkah baiknya ketika kalian berpuasa, terlebih Ramadan, sahurlah. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk sunnah puasa lagi adalah mengakhirkan makan sahur ya toh. Mengakhirkan itu berarti gimana? Sahurnya itu dekat dengan sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Biasanya 15 menit sebelum subuh. Kenapa Pak harus diakhirkan Pak?
kenapa kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur supaya nanti tenaganya itu kuat sampai maghrib atau biar puasanya bisa penuh. Kalau misalkan makan sahurnya terlalu awal, jam 12 malam sudah makan sahur ya toh. Lah nanti subuh-subuh pagi-pagi sudah lapar. Wah, akhirnya puasanya nggak kuat. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lagi yang termasuk sunah puasa adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dengan memberi takjil biasanya di masjid-masjid atau di pinggir jalan secara gratis. Nah, itu pahalanya luar biasa kalau itu ya toh. Karena apa? Orang yang memberi makan orang yang sedang berbuka puasa itu sama dengan memperoleh pahala sama seperti orang yang sedang berpuasa. Kemudian lanjut yang biasanya kita lakukan ketika Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah ya toh. Sedekah kepada fakir miskin ya toh, baik sedekah uang ataupun bahan pokok dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh fakir miskin, ataupun tadi sedekah makanan juga boleh ya toh. Karena apa? Pahalanya dilipat gandakan luar biasa, berkali-kali lipat lebih banyak tentunya. Kemudian anakku yang selanjutnya adalah yang termasuk sunah puasa ya toh, yang sering kita lakukan ini ketika bulan Ramadan itu sangat ramai adalah tadarus Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran ya toh. Biasanya di musola-musola, di masjid-masjid, wah kalau puasa Ramadan itu semarak banget ya pada tadarus Al-Quran, entah itu habis tarawih bareng-bareng di masjid ataupun ketika di rumah sendiri ya toh. Kalian harus punya target, misalkan selama Ramadan aku harus bisa khatam Al-Quran 30 juz. Wah itu bagus itu. Seandainya Pak, aku kan belum sampai Al-Quran Pak, ngajiku gimana Pak? Ya berarti tadarusnya belajar ngaji jilid, ataupun bisa menghafalkan surah-surah pendek yang sudah kalian hafal. Ya anak-anakku, itu tadi sunnah puasa dianjurkan untuk dikerjakan. Karena apa? Menambah pahala puasa, terlebih ketika bulan Ramadan. Untuk selanjutnya anak-anakku akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa berarti jika dilakukan kalian, puasa kalian batal. Kalau puasanya batal maka harus mengulangi lagi. Tapi mengulanginya lewat puasa qadha di lain hari nanti ya toh. Terlebih puasa Ramadan ya toh. Kalian puasa qadha, misalkan puasa kalian batal, maka kalian bisa menggantinya itu nanti di luar Ramadan, baru kalian bisa mengganti dengan berpuasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan atau minum disengaja. Ketika kalian siang-siang misalkan haus-haus ya toh, kemudian lihat minuman di kulkas, lalu kalian aku minum saja, kan orang tuaku nggak lihat, saudaraku nggak lihat. Kemudian kalian minum. Walaupun orang tua dan saudara kalian nggak lihat, tetap batal. Karena apa? Disengaja. Kecuali karena lupa, ya toh, lupa misalkan habis pulang sekolah, ya toh, nggak sengaja lihat minuman di meja, kemudian kalian refleks diminum. Tapi lupa. Tiba-tiba ingat, aku kan puasa. Maka harus berhenti, kemudian boleh dilanjutkan puasanya. Kalau lupa, tapi kalau disengaja kalian ingat sedang puasa, yang puasanya akan batal. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Ya toh, muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Dan selanjutnya lagi adalah keluar darah haid atau nifas bagi perempuan di siang hari itu, waktu puasa dia keluar haid atau nifas, maka batal puasanya, nggak boleh dilanjutkan puasanya, otomatis batal. Kemudian yang membatalkan puasa lagi adalah gila di siang hari. Ya, siapa tahu ada orang yang punya penyakit
yang nggak disangka-sangka tiba-tiba ketika dia puasa siang hari dia gila ya toh, itu otomatis batal. Dan yang membatalkan puasa adalah lainnya adalah banyak ya, Pak Is sampaikan secara singkat. Nanti kalau kalian dewasa kalian bisa cari sendiri. Ya, yang pertama adalah bersenggama. Nah, ini juga membatalkan puasa di siang hari bagi pasangan suami istri. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan tahu tidak boleh itu ketika puasa Ramadan bersenggama di siang hari. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan keluar air sperma ya toh di siang hari itu tidak boleh ya toh, dapat membatalkan puasa ya toh, ketika disengaja itu dapat membatalkan puasa. Nah, ini tadi yang terakhir ini kalian akan paham nanti kalau sudah dewasa ya, bersenggama dan keluar air sperma di siang hari itu kalian akan paham ketika sudah dewasa seperti apa. Tapi yang paling tidak kalian sudah tahu ya bahwa itu membatalkan puasa. Nah, itu saja ya anak-anak. Jika kalian kurang paham bisa tanyakan Pak Ayis lewat nomor WA-nya Pak Ayis. Pesan Pak Ayis, kalian harus tetap semangat ya untuk belajar walaupun masih dari jarak jauh seperti ini lewat online dan lain sebagainya. Kalian Pak Ayis harapkan tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah semoga keadaan pandemi COVID ini segera berlalu. Itu saja anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan tetap semangat untuk kalian.